memang akan sangat sulit buat masyarakat konsumen untuk mengetahui apakah produk ini palsu atau tidak. Yang sering itu untuk yang dekoratif itu biasanya mengandung logam berat, mengandung rodamin B. Janji mereka bisa memutihkan dalam waktu singkat, tapi ternyata mengandung merkuri. Jutaan kosmetik dan obat palsu asal Tiongkok serbu Indonesia. Kosmetik ilegal mengandung bahan kimia berbahaya itu beredar bebas di pasar-pasar besar di sejumlah wilayah menggunakan label merek kosmetik terkenal. Di Jakarta, salah satu pasar terbesar di Jakarta Barat menjadi pusat peredaran kosmetik ilegal berbahaya itu. Memang akan sangat sulit buat masyarakat konsumen untuk mengetahui apakah produk ini palsu atau tidak. Karena untuk mengetahui palsu atau tidak itu setelah konsumen membeli, kemudian produk ini adalah ditanyakan kepada pembuat produk yang asli, apakah ini produknya atau bukan. Di sejumlah tempat, Badan Pengawasan Obat dan Makanan gencar memburu pedagang kosmetik palsu. Kosmetik untuk wajah paling banyak dipalsukan. Ada permintaan di masyarakat, konsumen tergiur harga murah. Awal Agustus lalu, Badan Pusat Obat dan Pengawasan Makanan Serang, Banten mengungkap adanya peredaran distribusi kosmetik ilegal secara online di wilayah Cipondoh, Kota Tangerang. Petugas kemudian memeriksa ruko 4 lantai ini dan menemukan ribuan kosmetik tanpa izin edar di Indonesia. Pelaku diduga seorang warga negara asing yang tengah berada di luar negeri. Dari hasil operasi itu, BPOM menyita lebih dari 37.000 kemasan kosmetik ilegal. Produk ilegal ini ternyata belum tercatat di BPOM. Jadi hampir semuanya yang ada di sini adalah perias wajah. Hampir semuanya, kebanyakan perias wajah. Jadi kita misalnya lihat ini gradient color untuk pemerah pipi. Ini juga seperti itu. Kemudian ada untuk bibir, semuanya kurang lebihnya perias wajah. Ini salah satu contohnya ya Pak ya. Ini tidak ada nomor BPOM-nya atau nomor expired date-nya. Ini tidak ada sama sekali. Jadi tidak ada izin edarnya, sehingga dari awal pun kita tahu, dan di kita kan ada website juga. Ada bagaimana mencari, kalau kita menemukan produk, kita cari di website Badan POM, kita cari di cek BPOM, itu akan ketahuan, kita masukkan nama produknya, akan kelihatan bahwa dia ada registrator. Ini tidak ada nomor registrasi? Tidak ada sama sekali, semuanya. Jadi kenapa dia dikategorikan kosmetik ilegal? Karena dia masuk ke wilayah Indonesia dan diperdagangkan di wilayah Indonesia tanpa izin edar. Karena kenapa kemudian tidak ada untuk didaftarkan? Berarti ada satu hal yang membuat produsen atau importer itu tidak melakukan pendaftaran. Mungkin takut ketahuan. Kita tahu bahwa dia mengandung bahan berbahaya, dengan tanpa izin edar pun itu sudah melanggar. Selama ini, peredaran kosmetik palsu bebas masuk ke pasar-pasar besar di sejumlah wilayah di Indonesia. Banyak pedagang mengambil barang ilegal ini untuk dijual kembali. Harga murah, jadi alasan kosmetik palsu banyak diburu. Bagaimana kosmetik asal Tiongkok ini bisa masuk ke Indonesia tanpa tercium aparat? Kosmetik itu berasal dari Cina, lalu masuk ke Indonesia melalui jalur Malaysia, melalui perbatasan di Kalimantan Barat. Dari situ, kosmetik ilegal dibawa menggunakan kapal menuju pelabuhan Tegar Marunda, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Dari Bekasi, barang haram itu dibawa menggunakan truk-truk besar ke gudang penyimpanan di perumahan Dada Presiden, Kota Tangerang, Banten. Aroma bisnis curang kosmetik ilegal asal Tiongkok mulai tercium polisi. Polisi mengendus ada warga negara Indonesia sebagai pemilik modal dan 2 orang warga negara Tiongkok sebagai kurir. Hasilnya, polisi mengamankan lebih dari 1.000 kosmetik ilegal senilai lebih dari 67 miliar rupiah di Jakarta. Kalau di pasaran, biasanya ini kan ada beberapa produk, bukan hanya kosmetik saja, mungkin hal-hal yang lain. Artinya gini, bukan hanya merek-merek tertentu yang ini dipalsukan. Mereka juga biasanya akan menjual produk-produk yang ilegal lainnya. Kalau resmi memang mereka akan di tempat-tempat tertentu, mereka bisa diakses oleh masyarakat. Jadi ngelihat secara fisiknya. Kemudian yang kedua adalah ketika harganya itu adalah sangat rendah, kita akan melihat apakah produk tersebut, ini kosmetik juga akan ada masa daluarsanya. Oh ini kelihatan kawinnya nggak sih? Asli nggak sih? Maksudnya kawinnya kelihatan nggak sih kalau dijual di kampung? Ya kalau orangnya ini ya bisa tahu sih. Bisa tahu ya? Tergantung orangnya. Lihat orangnya. Yang mana? Tapi kalau di kulit nggak apa-apa kan ya, Pak? Oke, 80 gue nggak kenapa-napa. Di kulit nggak apa-apa kan ya? Ini satu ya. Ini kembalinya.